Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Kuncoro Nugroho, kelas 10 IPS 1, absen 36. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kekuasaan negara. Kekuasaan negara merupakan kewenangan dari negara untuk mengatur seluruh rakyatnya agar tercipta suatu kehidupan yang adil, makmur, dan juga teratur. Kekuasaan negara ini sangat banyak dan sangat luas, sehingga perlu dibagi-bagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga negara. Jika tidak ada lembaga negara yang terstruktur dengan baik, sebuah negara akan sangat kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang dapat bersinergi satu dengan yang lain atau dapat bekerja sama, dapat saling mengecek, dapat saling memantau satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, diperlukan pembagian kekuasaan yang jelas supaya setiap lembaga-lembaga negara ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Terdapat beberapa teori mengenai pembagian kekuasaan negara. Salah satunya yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melakukan hubungan atau aliansi atau perserikatan dengan negara lainnya. Berikutnya ada Montesquieu. Dia terinspirasi oleh tulisannya John Locke. Kemudian Montesquieu ini mengemukakan pendapatnya mengenai sistem pembagian kekuasaan negara yang dikenal dengan trias politika. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan negara itu dibagi juga menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang, dan yang ketiga ini berbeda dengan John Locke, yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Indonesia sendiri membagi kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif itu dipegang sama DPR, eksekutif presiden, kemudian yudikatif sama Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kekuasaan negara itu dibagi menjadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Kalau secara horizontal, pembagian kekuasaan negaranya berdasarkan fungsi dari lembaga-lembaga tertentu. Misalnya fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan secara vertikal ini adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahnya. Ini adalah pembagian kekuasaan negara secara horizontal di Indonesia. Yang pertama ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar atau kita kenal istilahnya dengan amandemen. Lembaga yang memiliki kekuasaan konstitutif ini adalah MPR. Yang kedua itu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini, yang memiliki kekuasaan eksekutif adalah presiden dan juga menteri-menterinya. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini dimiliki oleh DPR. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ini dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan terhadap pengawasan, penggunaan atau pengelolaan uang negara. Kekuasaan terakhir pada pembagian horizontal ini adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan kebijakan terkait moneter, kemudian juga untuk mengatur dan menjaga kestabilan pembayaran dan juga menjaga stabilitas nilai rupiah. Nah, lembaga dalam Bank Indonesia menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan moneter.
Karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang mana kekuasaannya, tugasnya juga fungsinya itu diatur oleh undang-undang tersendiri. Pembagian kekuasaan vertikal di Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1. Bunyinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, secara jelas dalam konstitusi kita sudah dituliskan bahwa pembagian kekuasaan secara vertikal itu dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya ini adalah pemerintah di tingkat provinsi dan juga di tingkat kota. Jadi, di tingkat provinsi maupun di tingkat kota itu ada juga lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Misalnya nih, kalau di tingkat provinsi itu kan ada gubernur yang memiliki kewenangan eksekutifnya di tingkat provinsi, ada juga DPRD di tingkat provinsi. Begitu juga dengan kota dan kabupaten, ada wali kota dan juga ada bupati. Dan juga kota itu memiliki DPRD di tingkat kota. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.